Allah berfirman dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa qamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Innama ya'muru masajidallah, orang yang meramaikan masjid Allah adalah man amana billah, orang beriman kepada Allah. Kenapa tidak mengatakan innama yabni? Kenapa tidak mengatakan orang yang membangun masjid? Kok meramaikan? Oh, artinya bahwa bukan hanya membangun, tapi juga meningkatkan kualitas, mengisi konten masjid untuk aktivitas ilmiah, aktivitas pendalaman agama, kajian-kajian, bahkan masalah-masalah sosial dipecahkan di dalam masjid. Ada masalah suami istri mau bertengkar, mau bercerai, kayaknya nengah-nengahin di masjid. Jangan bercerai, terpaksa marah-marah, ya kawin lagi saja. Ini kata kiai bukan kata saya. Pokoknya masalah-masalah konflik di masyarakat, ayo kita pecahkan di dalam masjid. Makanya ya'muru, tidak ya benih membangun. Ini lebih daripada membangun. Bangunan sudah ada, tapi bagaimana meningkatkan isi dari bangunan ini, meningkatkan kualitas bangunan ini, tanggung jawab kita bersama. Maka disebut innama ya'muru masajidallah. Orang yang meramaikan masjid adalah orang beriman kepada Allah. Man amana billah. Iman ada dua, iman birububiyatih, iman biuluhiyatih. Iman birububiyatih, kita meyakini bahwa Allah lah maha pencipta kita, yang menghidupkan kita, memberi rezeki kita, mematikan kita nanti kapan-kapan, 200 tahun lagi lah. Dan yang mengatur segala urusan kita, di mana-mana iman birububiyatih. Satu lagi iman biuluhiyatih. Konsekuensi daripada iman birububiyah, kita iman bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali nyembah Allah. Nyembah apa saja salah, yang benar hanya menyembah Allah. Oh ya, maaf, ada yang terlibat, ada yang kelewat. Yang saya hormati dari TNI Polri, yang mewakili Kapolres, mewakili Dandim, yang saya hormati para tokoh masyarakat, ketua DPRD dan anggota DPRD dari berbagai partai, semuanya NU. Jadi iman ini konsekuensinya, iman birrububiyah harus iman bil uluhiyah. Kalau percaya ada Allah yang menciptakan kita, maka konsekuensinya kita harus menyembahnya, tidak menyembah yang lain. Tuhan yang benar, sesembahan yang benar tidak ada lagi kecuali Allah. Iman bil uluhiyah. Ini singkat saja ini. Kalau mau detail 2 tahun. Wal yaumil akhir, dan iman kepada hari akhirat. Kenapa kita harus beriman kepada hari akhirat? Banyak sekali. Hikmahnya banyak sekali. Orang beriman kepada hari akhirat optimis, selalu optimis. Enggak sekarangnya nantilah. Sekarang miskin, nanti di surga kaya. Sekarang kecewa atau gagal, nanti di akhirat sukses. Optimis gak jadinya? Optimis. Sekarang kita gak berhasil, nanti kita di akhirat. Sekarang kita dizolimin, gak mendapatkan keadilan, nanti di akhirat ada keadilan. Jadi orang beriman dengan hari akhirat itu merasa optimis dan lagi merasa umurnya panjang. Kalau hidup di dunia paling lama 100 tahun. Sudah jarang 100 tahun, 80 lah. Tapi kalau kita percaya bahwa ada hidup di akhirat, umur kita abadal abidin, umur kita selamanya. Maka orang yang beriman dengan hari akhirat merasa umurnya panjang dengan penuh optimistis. Tidak ada pesimis, tidak ada. Minder tidak ada, selalu percaya diri. Wa aqamas shalah, orang yang meramaikan masjid adalah orang yang mendirikan sholat. Kenapa mendirikan? Bukan amalis sholat, bukan menjalankan sholat, bukan mengamalkan sholat, kok mendirikan sholat. Itu apa artinya? Artinya mendirikan itu
kita sholat, anak kita sholat, istri kita sholat, menantu kita sholat, tetangga sholat, se-RT sholat, RW sholat, kelurahan sholat, kecamatan sholat, kabupaten sholat. Namanya mendirikan sholat, bukan hanya mengamalkan sholat. Kalau amal sholat sih kita sholat selesai sudah. Ini enggak, bapak sholat atau saya sholat, istri belum sholat, belum iqamus sholat. Saya sholat, istri sholat, anak mantu enggak sholat, belum iqamus sholat. Baru mengamalkan sholat. Saya sudah sholat iya, tapi istri belum. Saya sudah sholat, menantu belum, tetangga belum, itu belum iqamus sholat. Oleh karena itu, mari kita perjuangkan agar betul-betul aqamus sholat di Kerawang ini atau di desa Kota Baru, ya. Supaya semua sekecamatan Kota Baru sholat semua ya orang Islam tuh ya, sholat semua. Baru namanya aqamus sholat. Kalau hanya pengurusnya sholat, ya itu namanya amal sholat namanya. Jadi kalau iqamus sholat semuanya. Anak, menantu, keponakan, istri, semua, tetangga, RT, RW, seluruh kelurahan, kecamatan, namanya aqamus sholat. Kemudian sholat itu, kalau bagi orang yang sudah sering sholat, maka akan menjadi silah. Silah itu apa? Komunikasi dengan Allah. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Hamba Allah yang baik adalah orang yang selalu sholat. Daimun itu selalu sholat. Bukan selalu ruku sujud, bukan. Kapan pergi ke pasar kalau selalu sujud dan ruku. Kapan pergi ke kantor, kapan bekerja kalau selalu ruku dan sujud, bukan. Dawamus sholat di sini adalah dawamus silah ma'allah. Selalu hubungan dengan Allah. Di pasar, di kantor, di warung, di jalan, di rumah sakit, di rumah, di mana saja kita selalu hubungan dengan Allah. Itu namanya sholatnya menjadi silah. Sholatnya menjadi silah. Jadi terus menerus sholat bukan berarti terus menerus sujud ruku, bukan. Nanti gak bisa ke kantor, gak bisa kerja nanti. Daimun dawamus sholat fi kulli anin wa fi kulli waqtin, dengan hubungan diri kita kepada Allah. Ya, kemudian wa ataz zakah. Orang yang beramalkan masih ada orang yang menunaikan zakat. Kenapa atas zakah? Ityan zakah. Kenapa enggak beramal zakat? Kok ityan? Karena mengeluarkan harta itu berat rasanya. Mengeluarkan harta itu berat. Zakat itu berat 2,5%. Dia kalau cuma 250.000, kalau 25 miliar, waduh, beli Avanza dapat berapa itu? Beli Grand Mark atau Luxio dapat berapa itu? Oleh karena itu mengeluarkan zakat itu berat. Dengan bahasa atas zakah, ityanuz zakah, bukan amaluz zakah, bukan. Supaya betul-betul dipaksa kita mengamalkan zakat, menunaikan zakat itu dengan kata-kata atas zakah. Ini kajian tafsir ini, kuliah tafsir gratis ini. Kemudian orang selalu zakat akan meningkat menjadi tazkiyatun nafas. Apa? Tazkiyatun nafas. Setiap manusia punya hawa nafsu dua. Nafsu ghadabiyah, nafsu syahwatiyah. Nafsu ghadabiyah, saya harus jadi presiden, saya harus jadi bupati, saya harus jadi apa? Jadi ketua NU. Saya harus jadi DPR. Itu namanya nafsu ghadab. Saya harus jadi pemimpin, enggak mau anak buah, jadi komandan, enggak mau di belakang, imam, enggak mau makmum. Namanya nafsu ghadab. Tapi kalau nafsu ghadabiyah ini niatnya benar, caranya baik, tujuannya benar, maka nafsu ghadabiyah ganti namanya himmah. Apa? Yang keras apa? Saya harus menang. Ini kata-kata ini nafsu ghadabiyah apa himmah ini? Kalau niatnya baik, cara menangnya benar, tujuannya lillahi ta'ala, maka namanya himmah. Nabi Muhammad SAW orang yang himmahnya besar. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun khatamun lirrusli kullihimi. Nabi Muhammad orang yang himmahnya besar. Saya harus menang, gak mau kalah, Islam harus menang. Gitu. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, saya harus menang. Wali Songo, saya harus menang. Syekh Kuro, menyebarkan Islam, harus menang. Wah, kalau model ini ente-ente ini rupanya himmahnya lemah kayak dulu, gak akan berhasil nih. Jadi nafsu ghadabiyah itu kalau niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik, namanya apa? Himmah. Ayo kita bareng-bareng. Saya harus menang. Alhamdulillah. Himmah loh. Niatnya baik, caranya benar,
tujuannya baik. Yang kedua, nafsu syahwatiyah. Saya harus uangnya banyak, rumahnya banyak, mobilnya banyak, perusahaannya banyak, tanahnya banyak, apalagi banyak. Alhamdulillah paham. Bukan saya, bukan istri banyak. Ini walhasil saya harus jadi konglomerat. Saya ingin jadi orang kaya raya. Kalau niatnya benar, caranya benar, tujuannya baik, maka nafsu syahwat ini namanya menjadi azimah. Apa? Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Masalah-masalah problem-problem besar, kesulitan besar, kalau dengan azimah pasti akan bisa kita atasi. Itu artinya syair itu. Maka kita harus punya azimah yang besar. Paham tidak? Kalau paham kita bunyi bareng-bareng. Saya harus kaya. Alhamdulillah paham. Miskin itu jelek, kaya itu baik. Sayyidina Utsman, sahabat yang sudah pasti masuk surga. Sudah dipastikan masuk surga. Kaya raya. Pernah sedekah gandum diangkut 700 onta. Kaya enggak itu? Kalau kita paling 700 cangkir kan. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas orang kaya. Tanahnya banyak, kebunnya banyak, ternaknya banyak, onta, sapi banyak. Mau disedekahkan semua. Oleh Nabi dilarang, jangan, sepertiga saja. Kamu punya ahli waris, sepertiga hartamu sudah banyak. Jadi contohnya beginilah. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas punya uang 300 miliar. Sepertiga saja sudah banyak cukup. Sedekahnya 100 miliar, banyak belum? Nah iya, sepertiga saja saat jangan semua, jangan. Hartamu itu banyak, sepertiga saja sudah cukup. Coba kalau sampai sepertiganya, paling 75.000 paling. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, waliullah, Sultan Arifin, Qutbul Aqtabil Arba'ah, kaya, orang kaya. Suatu ketika ziarah ke Imam Syafi'i, ziarah ke kuburannya Imam Syafi'i di Mesir. Abdul Qadir Jilani orang Baghdad, orang Irak. Pergi ke Mesir ziarah kuburan Syafi'i di daerah Fustat, Kairo. Melihat di sana kanan kirinya kumuh, orang miskin penduduk Fustat itu. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani segera beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk di sekitar kuburannya Imam Syafi'i. Kaya enggak itu? Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani itu waliullah, kaya, dermawan. Ente ini kelihatannya wali bukan, kaya tidak. Satu lagi. Apanya yang dimanfaatnya, apanya yang manfaatnya ini? Wali bukan, kaya tidak, dermawan tidak. Terus gimana terus? Apanya yang dimanfaatkan? Hitungannya saja banyak, 94 juta. Warga NU. Tapi itu miskin. Ibadahnya enggak benar. Pelit, ya udah nggak ada artinya, cuma jumlah doang 94 juta. Dah, Syekh Abul Hasan Asyadili yang punya tarekat Syadiliyah, lahir Tunis, wafat di Mesir. Muridnya 6.000 ditanggung. Muridnya bukan murid santri, bukan, pengikutnya sudah keluarga, ditanggung semuanya. Bukan sebaliknya, bukan muridnya malah nanggung kiainya, enggak. Di Kerawang gitu ya, ketawa gitu. Gitu. Pantesan ketawa, pantesan. Kalau ini kiainya yang nanggung muridnya, Syekh Abul Hasan Asyadili. Setiap hari pakaiannya ganti, jasnya dari Waldorf Mill, made in England, kacamatanya Cartier, pulpanya Montblanc, minyak wanginya Hugo Boss, sepatunya Hermes, wah pokoknya merek-merek keren lah. Rumahnya villa, kendaraannya kereta ditarik oleh 2 kuda, apa? Mercy atau Alphard. Kereta ditarik 2 kuda. Kalau zaman dulu, sekarang ke Alphard, bukan Luxio, bukan Grandma, kalah. Pakaiannya selalu ganti tiap hari, mewah penampilannya. Khodamnya 16 orang, pelayannya, pembantunya 16 orang. Tukang teh sendiri, tukang kebun sendiri, tukang cuci sendiri, nyetrika sendiri. Nah itu istrinya nggak tahu sebenarnya. Ada yang tanya begini, Syekh ini waliullah kok keren penampilannya. Nah, terus kenapa? Kalau kiai lain kok nyemprul.
Sarungnya cap gajah duduk, 2 bulan belum dicuci, bajunya kokoh, sudah 4 bulan, sorban putih bagian calon bupati dulu, pertama bagian sorban, belum bisa beli lagi, kopiahnya hitam campur coklat, sandalnya lili, rokoknya jarum coklat. Tasnya itu tasnya paling tidak mereknya Ecolak, Dersi, syukur-syukur mahal lagi Pirkardin. Itu enggak, tasnya itu ada pojok tulisan Musyawarah Ulama Kerawang. Nah, nih jawabnya Syekh Abdul Hasan bin jawabnya. Nah, libasi yakul, pakaian yang mewah yang saya pakai ini bisa ngomong. Pakaian ini bisa ngomong. Ngomongnya gimana? Ayyuhan nas ana ghani fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, enggak usah kamu amplopin. Gitu kalau pakaiannya mentereng itu. Kalau ada kiai pakaian nyemprul, ada kiai kalau nyemprul, ayyuhan nas ana fakir farhamuni. Masyarakat, saya kiai melarat, kasihanilah saya, amplopilah. Nah itu. Makanya Kiai NU harus kaya. Ya Allah, Pak. Namanya apa tadi? Ayo, namanya apa tadi? Azimah. Apa namanya tadi? Kalau ingin jabatan namanya himmah. Kalau ingin kaya namanya azimah. Alhamdulillah paham.